Halo, welcome back guys, kita jumpa lagi. Nah, untuk video kami kali ini kita akan bahas dulu tanaman semangka ya, sebelum kita fokus bahas tanaman cabai rawit. Nah, semangka ini tuh dulu kita tanam tahun lalu di bulan 9 ya, jadi sudah lama videonya, baru sempat kita upload sekarang. Nah, sekarang ini kita sudah di proses persiapan lahan untuk tanaman semangka. Bedengannya sudah selesai kita bikin ya, jaraknya itu 2 meter, terus jarak antar tanaman semangkanya nanti itu sekitar 50 cm. Nah, hari ini kita sedang di proses pemberian pupuk dasar ya. Jadi untuk tanaman semangka itu sebaiknya memakai pupuk dasar. Hanya saja tanaman semangka kita kali ini itu tidak memakai mulsa. Jadi kita hanya akan memanfaatkan rumput-rumput yang ada di sekitar bedengan ini nanti. Kemudian sebelum kita memasukkan pupuk dasar, gumpalan tanah ini yang akan kita tanami semangka nantinya, kita gemburkan dulu tanahnya guys ya, sebelum kita masukkan pupuk dasar. Nah, pupuk dasar yang akan kita pakai untuk tanaman semangka kita ini adalah jenis pupuk NPK Pelangi guys. Jadi bentuk pupuknya seperti ini ya, warna-warni. Kemudian kandungan unsur haranya juga lebih tinggi, lebih banyak ya dibanding dengan pupuk NPK Ponska. Aku ambil sekitar segenggam, kita tabur saja di lubang tanam untuk semangka kita nanti. Jadi nggak usah ragu-ragu pakai pupuk yang banyak ya. Kalau untuk semangka dia adalah jenis tanaman yang membutuhkan pupuk dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk luas lahannya sendiri ini sekitar 400 meter persegi. Jadi di sini ada sekitar 10 baris ya. Satu barisnya ini sekitar 20 lubang. Dan satu lubang nantinya akan kita tanam satu pohon semangka. Jadi kurang lebih berapa itu ya? Berarti ada sekitar 200 pohon ya guys. Nah, setelah pemberian pupuknya itu kita lakukan, kita tutup lagi bedengannya seperti ini. Tadi itu kita menghabiskan sekitar 1 ember pupuk ya guys. Kita lupa itu ada berapa kilo. Tapi ember yang kita gunakan tadi itu adalah ember ukuran 5 liter. Kita isi full dengan pupuk, semuanya habis, kita tabur di 10 bedengan ini. Nah, setelah bedengannya kita tutup, kita lanjut lagi menambahkan rumput-rumput kering di sekitar bedengannya guys ya, karena ini kan tanaman semangka itu butuh pelindung agar buah semangkanya nanti tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Jadi kita pakai rumput-rumput kering ini saja. Nah, setelah bedengannya beres, kita lanjut ke proses pembibitan. Pembibitan semangka ini tuh kita menggunakan mulsa guys. Mulsanya kita pakai trisemai guys ya. Jadi setelah trisemainya kita isi dengan tanah seperti ini, kita siram ya. Terus bibit yang akan kita tanam kali ini tuh adalah jenis semangka non biji merek klasik dari cap kapal terbang ya. Proses penyemaiannya pun langsung ya, bibit kita tidak rendam dulu, tapi kita langsung tancap satu-satu ke trisemainya seperti ini. Jadi satu lubang satu biji ya. Oke, setelah biji semangkanya kita semai satu-satu, trisemainya kita simpan di tempat yang teduh. Nah, ini adalah kondisi 4 hari pasca penyemaian. Biji semangkanya itu sudah mulai pecah satu demi satu ya, sudah mulai sprout. Dan ini adalah kondisi 8 hari setelah semai, ternyata biji semangkanya banyak yang gagal tumbuh. Dan setelah 8 hari usia semaiannya kita akan melakukan proses pindah tanam. Proses pindah tanam ini kita lakukan di sore hari. Kemudian bibit kita ternyata yang tumbuh itu hanya setengahnya saja, hanya ada sekitar 100 pohon, sisanya lagi gagal tumbuh. Jadi besok kita akan lakukan lagi penyemaian ulang untuk melakukan penyulaman guys. Karena kita butuh sekitar 200 biji, 200 pohon, dan yang tumbuh itu hanya ada sekitar 100 saja. Jadi ini ada 2 tahap nantinya ya, mau tidak mau proses penyemaian kita kemarin itu banyak yang gagal ya. Ternyata setelah bijinya kita masukkan, trisemainya harus ditutup guys ya, supaya kelembabannya itu tidak berkurang. Kemarin itu kita tidak tutup, kita biarkan saja, akhirnya tanahnya menjadi keras, bibitnya banyak yang gagal tumbuh.
Jadi yang kita tanam ini tuh hanya sekitar 100 biji aja guys, padahal kita butuh itu sekitar 200 biji. Jadi bedengan yang berhasil kita tanami semangka hanya 5 baris, sisanya itu masih kosong. Dan juga pada saat itu kondisi cuaca sangat panas ya, musim kemarau. Jadi setelah proses pemindah tanaman ini, kita rutin melakukan penyiraman setiap pagi dan sore. Dengan menggunakan tangki ya, kita lakukan penyiraman manual. Dan ini adalah kondisi tanaman semangka kita setelah 8 hari pindah tanam. Sudah mulai muncul daun baru, namun kondisinya masih kerdil ya, karena setelah umur 8 hari ini kita belum melakukan pemberian pupuk. Kita hanya rutin melakukan penyiraman setiap pagi dan sore. Dan beberapa tanaman semangka juga ada yang mati ya, karena memang kondisinya sepanas itu ya. Tidak pernah hujan, dan ini lahannya juga setengah berpasir. Walaupun rutin kita lakukan penyiraman setiap hari, tetap saja banyak yang tidak selamat. Setelah pindah tanam itu banyak yang mati. Dan karena banyak yang mati dan kita juga akan melakukan penyulaman, hari ini kita akan melakukan penyemaian ulang ya. Jadi di hari yang ke-8 kita lakukan penyemaian ulang. Bibitnya masih sama, namun kali ini proses penyemaiannya itu kita rubah. Kali ini bibit semangkanya kita rendam dulu dengan air hangat selama 2 jam. Lalu kita tiriskan dan kita bungkus dengan kain yang setengah basah. Dan kita diamkan selama 2 hari. Dan setelah 2 hari, kondisi biji semangkanya itu sudah mulai keluar akar seperti ini. Dan akan langsung kita tanam di bedengan, jadi tidak melalui proses penyemaian lagi. Dan hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-10 setelah pindah tanam untuk bibit semangka yang pertama ya. Jadi nanti akan ada jeda 10 hari antara semangka yang pertama dan semangka yang kita tanam saat ini. Dan untuk cara tanamnya kita masukkan pelan-pelan satu-satu ke lubang tanam seperti ini. Lalu kita siram ya. Nah sekarang kita sudah masuk ke usia 12 HST setelah pindah tanam untuk tanaman semangka kita yang pertama ini. Kondisi daunnya sehat, tidak ada serangan hama. Namun menurut kami pertumbuhannya itu agak terhambat ya, karena ukurannya ini masih kecil untuk usia 12 HST. Dan ini setelah usia 15 HST guys ya. Sampai hari ini kita belum juga melakukan pemberian pupuk, karena asumsi kita sudah melakukan pemberian pupuk dasar di awal. Jadi seharusnya di masa-masa awal pertumbuhan semangka kita ini pupuk dasarnya sudah bekerja ya. Kita tidak perlu melakukan pemberian pupuk dulu. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, pupuk dasar yang kita berikan waktu itu belum bekerja ya, karena kondisi lahan kita memang sangat kering. Dari awal pindah tanam sampai hari ini belum pernah hujan. Jadi kemungkinan besar pupuk dasarnya itu belum larut ya, jadi belum bisa diserap oleh akar tanaman semangka. Dan sekarang usia semangka sudah 18 HST, dan sampai hari ini kita perhatikan kondisi semangka kita masih kerdil ya. Jadi hari ini kita memutuskan untuk melakukan pemberian pupuk susulan yang pertama. Dan kemarin sore itu kita juga sudah melakukan penyiraman dengan bantuan mesin dan selang ini, karena penyiraman manual dengan menggunakan tangki yang selama ini kita lakukan itu sudah tidak mempan guys ya, karena tanahnya itu benar-benar kering, jadi membutuhkan air atau penyiraman yang lebih banyak. Dan setelah kita melakukan penyiraman secara menyeluruh seperti ini, kondisi tanahnya itu sudah agak lembab dan saatnya kita melakukan pemberian pupuk susulan yang pertama. Pupuk yang kita pakai adalah pupuk NPK Mutiara 1616 dan dosisnya itu 1 gelas aqua ini untuk 1 tangki, dan kita tambahkan juga dengan 1 sendok pupuk Ultradap guys. Jadi di pemupukan yang pertama ini kita menggunakan 2 jenis pupuk. Kita pakai NPK Mutiara dan juga pupuk Ultradap karena memang kondisi tanaman semangka kita yang pertumbuhannya terhambat. Jadi perlu untuk dipacu ya agar pertumbuhannya itu bisa normal guys. Dan untuk pemberian pupuknya itu kita lakukan dengan cara dikocor ya seperti ini dengan dosis sekitar 200 ml.
Nah, sekarang usia semangka sudah 21 HST atau sudah 3 hari sejak kita melakukan pemberian pupuk susulan yang pertama ya. Kondisinya saat ini lumayan bagus, sudah ada perkembangan ya dari sebelumnya. Tunas airnya sudah mulai kelihatan. Namun di beberapa tanaman itu masih terhambat ya pertumbuhannya. Tanamannya itu masih kelihatan kerdil, tidak sesuai dengan usia yang sebenarnya. Jadi kita akan kembali melakukan pemberian pupuk susulan yang kedua di usia 23 HST ini ya. Nah, sekarang usia semangka 23 HST dan hari ini kita akan kembali melakukan pemberian pupuk susulan yang kedua ya. Karena melihat kondisi tanaman semangka kita yang sampai hari ini belum ada perkembangan yang signifikan. Normalnya semangka usia 23 HST itu sudah mulai menjalar ya, namun beberapa tanaman kita ini masih terhambat ya, belum menjalar. Bahkan beberapa tanaman kita ini tunas airnya belum kelihatan, jadi sangat terhambat pertumbuhannya. Namun meskipun pertumbuhannya terhambat, kondisi tanaman kita ini tuh daunnya sangat sehat ya, tidak ada tanda-tanda serangan hama maupun penyakit. Walaupun sampai sekarang kita belum pernah melakukan penyepraian untuk mengatasi hama dan penyakit ya. Nah oke, sebelum kita melakukan pemberian pupuk susulan yang kedua, kita tugal dulu ya. Karena untuk pemberian pupuk kali ini kita akan lakukan dengan cara ditugal. Jadi kita bikin dulu lubang untuk pupuknya dengan jarak sekitar 1 jengkal dari akar tanaman. Dan untuk pupuk yang kita pakai kali ini adalah pupuk MPK 1616 dari Paktani. Dan untuk dosis pupuk yang kita pakai untuk pupuk susulan yang kedua ini adalah sekitar 10 gram ya. Kita pakai pupuk MPK 16-nya itu sekitar 10 gram per tanaman. Terus sore harinya kita lakukan penyiraman ya seperti biasa. Dan untuk penyiraman seperti ini kita tidak lakukan setiap hari ya, hanya sekitar 2 atau 3 hari sekali. Nah, sekarang usia semangka sudah 28 HST dan seperti inilah kondisinya sekarang. Jauh lebih baik ya setelah 2 kali pemupukan. Akhirnya semangkanya sudah mulai menjalar, tunas airnya juga sudah mulai tumbuh. Walaupun beberapa tanaman masih terhambat ya, tapi ini sudah lumayan, sudah mendekati normal. 1-2 tanaman itu ukurannya sudah hampir 1 meter ya. Daunnya juga sangat lebar. Dan perlu teman-teman tahu, sampai hari ini kita belum pernah melakukan penyepraian untuk hama dan penyakit ya. Karena memang situasinya sekarang sangat menguntungkan untuk kami. Di sini untuk tanaman semangka sepertinya masih aman ya. Hamanya itu sangat jarang, apalagi kondisi sekarang adalah musim kemarau. Sangat cocok untuk budidaya semangka. Jadi saran kami untuk teman-teman yang baru belajar atau masih pemula, sebaiknya menanam semangka itu di musim kemarau seperti ini ya. Karena akan lebih memudahkan untuk mengontrol hama dan penyakit. Nah oke, ini di beberapa tanaman semangka kita tunas airnya sudah mulai muncul ya dan banyak. Sementara yang akan kita simpan dan akan kembangkan itu hanya 3 ya, 3 jalur. Sisanya itu akan kita buang atau kita pangkas. Jadi untuk satu tanaman semangka nanti itu berisi 3 jalur atau 3 tangkai dan masing-masing membawa 1 buah ya. Jadi rencananya kita nanti satu tanaman itu berisi 3 buah semangka. Dan hari ini usia 28 HST berarti 2 hari lagi atau beberapa hari lagi masuk ke masa pembungaan. Untuk memasuki masa pembungaan kita siapkan nutrisinya ya. Kita melakukan pemberian pupuk untuk yang ketiga kalinya. Pupuknya masih sama, MPK 16 dari Paktani. Dosisnya juga masih sama, 10 gram per tanaman. Dan kita beri dengan cara ditugal. Jadi ini adalah nutrisi yang kita berikan untuk persiapan memasuki masa pembungaan. Karena pada masa pembungaan nanti kita tidak akan melakukan pemupukan sama sekali selama kurang lebih 10 hari ya. Sampai masa pembungaan dan masa perkawinan atau polinasi itu selesai, tanaman tidak akan menerima nutrisi. Di nutrisinya itu atau pupuknya itu diberi menjelang masa
pembungaan. Nah, sekarang usia semangka 31 HST guys. Hari ini kita akan melakukan polinasi atau perkawinan untuk pertama kalinya. Jadi untuk semangka non biji itu proses polinasinya menggunakan bunga jantan dari tanaman lain ya, atau dari semangka yang berbiji. Dan kami juga sudah menyiapkan semangka berbiji ya, kita tanam di tempat lain. Teman-teman, untuk semangka non biji itu tidak bisa kita tanam sendirian, harus sepaket dengan semangka berbiji. Karena nanti untuk proses perkawinannya itu dilakukan secara manual menggunakan bantuan manusia ya. Mereka tidak bisa kawin sendiri, dan mereka juga tidak bisa kawin dengan bunga jantan dari pohon yang sama. Jadi terjadi perkawinan silang antara semangka non biji dan semangka yang berbiji. Nah, untuk bunga jantannya itu kita ambil dari semangka yang berbiji ya, untuk kita gunakan serbuk sarinya. Ini nanti akan kita tempelkan ke bakal buah milik semangka yang non biji. Nah, ini adalah contoh bunga jantan dari semangka berbiji. Kita ambil dari semangka inul ya. Bunga jantan itu ciri-cirinya tidak ada bakal buah di bagian bawahnya. Dan ini harus kita petik di pagi hari agar serbuk sarinya itu masih utuh. Dan proses perkawinannya juga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai ada buah yang terlewat. Dan jangan sampai serbuk sarinya itu sudah pada rontok ya. Makanya harus dilakukan hati-hati dan dilakukan di saat masih pagi seperti ini. Nah, oke guys, karena videonya sudah terlalu panjang, kita stop dulu sampai di sini. Video berikutnya part 2 kita akan bahas dari umur 30 sampai panen ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Kita jumpa lagi di video kami yang lain.